Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pada video kali ini kita akan membahas strategi pemasaran produk yang merupakan lanjutan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu KD 3.9 mengenai pemasaran produk. Strategi pemasaran produk ini sangat diperlukan oleh seorang wirausahawan. Kenapa? Karena seorang wirausahawan harus mampu mengembangkan strategi pemasaran produk agar produk yang dijual dapat bersaing dengan produk lainnya. Materi yang akan dibahas meliputi 1. Pengertian dan tujuan strategi pemasaran produk. 2. Fungsi strategi pemasaran. 3. Konsep strategi pemasaran. 4. Contoh strategi pemasaran. Baiklah, materi yang akan kita bahas pertama mengenai pengertian dan tujuan strategi pemasaran produk. Tentunya pengertian ini sangat banyak sekali. Nah, ini beberapa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kotler dan Armstrong, strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Strategi pemasaran menurut Kurz adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, produk, distribusi, promosi, dan harga. Selanjutnya, pengertian strategi pemasaran produk menurut Philip Kotler adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Pengertian strategi pemasaran menurut Ciptono adalah alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang berkesinambungan, melewati pasar yang dimasuki, dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar target tersebut. Yang terakhir, pengertian strategi pemasaran menurut Stanton adalah sesuatu yang melingkupi semua sistem yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan menyalurkan produk yang dapat memuaskan konsumen. Jadi, dapat disimpulkan, strategi pemasaran produk adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Secara umum terdapat 4 tujuan dari strategi pemasaran, yaitu 1. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi jika terjadi perubahan dalam pemasaran. Itulah penjelasan mengenai pengertian dan tujuan strategi pemasaran produk. Selanjutnya kita akan masuk kepada fungsi dan strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran terdapat 4 fungsi. Adapun keempat fungsi tersebut sebagai berikut. 1. Meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Strategi pemasaran berupaya untuk memotivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan di masa mendatang. Memang bagus untuk mengikuti ritme pasar, apa yang sedang in di pasaran, namun terkadang perusahaan juga harus memiliki gebrakan dengan sesuatu yang baru sehingga mempunyai nilai yang berbeda dengan pesaingnya.
Berikutnya, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Pastinya setiap perusahaan memiliki strategi pemasarannya sendiri. Nah, strategi pemasaran ini akan berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan, sehingga sangat perlu untuk membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya, merumuskan tujuan perusahaan. Nah, dengan adanya strategi pemasaran, maka para pelaku usaha atau wirausaha akan terbantu untuk membuat detail tujuan yang akan dicapai, baik itu tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Yang terakhir adalah pengawasan kegiatan pemasaran. Hal ini sangat penting dilakukan oleh perusahaan atau wirausaha karena dengan adanya standar prestasi kerja para anggotanya sehingga dapat memudahkan kegiatan para anggota atau karyawan untuk dipantau dan mendapatkan mutu serta kualitas kerja yang lebih efektif. Itulah fungsi strategi pemasaran. Ada 4. Yang pertama, meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Yang keempat, pengawasan kegiatan pemasaran. Baiklah, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu konsep strategi pemasaran. Banyak ahli marketing mengatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah kunci utama dari konsep pemasaran dan strategi pemasaran. Nah, apa saja konsep strategi pemasaran? Berikut 5 konsep strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Perlu diketahui oleh pelaku wirausaha atau perusahaan, setiap konsumen pasti memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Perusahaan atau pelaku usaha harus melakukan klasifikasi pasar yang sifatnya heterogen menjadi satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Berikutnya adalah market positioning. Tidak ada perusahaan yang menguasai seluruh pasar. Itulah alasannya mengapa perusahaan harus punya pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu pastinya memilih segmen yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Konsep strategi pemasaran berikutnya adalah market entry strategy. Ini merupakan strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu. Ada beberapa cara yang sering dilakukan oleh perusahaan seperti membeli perusahaan lainnya atau bekerja sama dengan perusahaan lainnya atau internal development. Selanjutnya, marketing mix strategi. Marketing mix adalah kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Nah, beberapa variabel tersebut seperti produk, price, place, promotion, partisipan, proses, and people physical evidence. Dan yang terakhir adalah timing strategi. Pemilihan waktu dalam melakukan pemasaran juga sangat penting untuk diperhatikan. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Itulah 5 konsep strategi pemasaran yang bisa diterapkan dalam melakukan usaha. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah contoh strategi pemasaran. Berikut ini beberapa contoh strategi pemasaran yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah partnership. Marketing partnership memiliki sejumlah keuntungan. Contohnya berkolaborasi dengan pihak lain. Strategi pemasaran ini dinilai murah dan lebih berpeluang untuk sukses.
Kemudian contoh strategi selanjutnya bisa bekerja sama dengan influencer. Nah, influencer di sini tentunya influencer yang memiliki jumlah follower yang besar. Contoh influencer yang bisa diajak bekerja sama seperti selebgram, YouTuber, atau vlogger dan blogger juga memiliki pengaruh yang besar terhadap strategi pemasaran. Kemudian contoh strategi pemasaran selanjutnya melibatkan karyawan. Yang terakhir adalah menjaga pelanggan lama. Nah, untuk pelanggan lama yang paling loyal dalam membeli produk, cobalah berikan beberapa bonus kecil khusus untuk pelanggan lama. Selanjutnya akan dibahas materi mengenai strategi efektif dalam melakukan pemasaran produk. Setiap perusahaan memiliki karakteristiknya masing-masing dalam memasarkan produk yang akan dijualnya. Nah, untuk itu, dalam meningkatkan penjualan, setiap perusahaan pasti menerapkan strategi pemasaran yang berbeda-beda. Berikut ini ada beberapa strategi pemasaran produk yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penjualan. Yang pertama, kenali pasar atau pelanggan atau research market. Nah, research market adalah hal yang terpenting yang harus dilakukan pertama kali dalam menjual produk. Sebab pasarlah yang akan menggunakan produk. Sebagai pelaku bisnis, harus bisa membaca profil para konsumen dengan tepat. Jika ini berhasil, maka konsumen akan loyal terhadap produk yang dipasarkan. Yang kedua, lakukan promosi. Nah, lakukan promosi ini harus sekreatif dan seinovatif mungkin agar dapat memikat daya tarik konsumen. Lakukan promosi ini secara konsisten dan terus-menerus agar konsumen atau pasar dapat mengingat produk yang dijual. Yang ketiga, pilihlah lokasi yang strategis. Yang keempat, gunakan internet online marketing. Strategi pemasaran produk lainnya yang tak kalah penting adalah internet marketing. Nah, penggunaan internet marketing ini bisa memanfaatkan situs jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Tidak hanya jejaring sosial, tetapi bisa juga memanfaatkan website, blog, dan lainnya. Yang kelima, jalin hubungan baik dengan konsumen. Di era seperti sekarang ini, konsumen bisa dengan mudahnya mengungkapkan kekecewaan mereka lewat sosial media, blog, atau komunitas. Jadi, untuk tetap menjaga hubungan baik dengan konsumen, salah satunya bisa dengan menginformasikan tentang promo-promo produk yang sedang berjalan.